Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami datang padamu, mohon penyertaan dalam perbincangan singkat sederhana kami mengenai hubungan suami istri dan rumah tangga, bagaimana kami menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan suami istri ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Bapak memberkati semua kami yang akan berbincang dan juga semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menurut Pak Adi, sebetulnya keterbukaan itu bagaimana sih kira-kira Pak? Menurut Bapak keterbukaan secara umum nih tentang hubungan suami istri itu, menurut Bapak keterbukaan itu bagaimana? Ya kalau menurut firman Tuhan, saya ngertinya firman Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Kita ini ada hierarki dalam 1 Korintus 11. Ya. Bahwa kepala wanita itu adalah Pria. Kepala pria adalah Kristus. Kepala Kristus Bapa sendiri. Ya. Nah ini kan masalah sumber. Kalau masalah sumber, sehingga ya kita semuanya memang dipimpin oleh seorang pria. Di sumber itu juga. Walaupun yang memimpin seorang pria itu ada batas-batasnya, yaitu firman Tuhan sendiri. Bagaimana hubungan antara pria dan wanita atau suami dengan istri itu hubungannya diatur dalam Efesus 5. Nah, hubungannya seperti apa? Yesus dengan jemaatnya. Nah, jadi keterbukaan di sini. Keterbukaan di sini itu artinya kalau Yesus dengan jemaatnya, maksudnya di sini jemaat yang taat, jemaat yang patuh, jemaat yang setia, jemaat yang terus menerus menjalin hubungan. Itu berarti mengerti apa yang ada di dalam suaminya, dan suaminya juga mengasihi istri dan seperti membuka diri seluas-luasnya sehingga bisa dimengerti gitu ya. Tapi tetap ada hierarki itu tadi ya. Apalagi istri ini kan dijadikan sebagai penolong dalam keluarga. Ya. Jadi kita aktif sama semuanya. Jadi artinya bahwa keterbukaan di sini bersifat aktif ya, dan sesuai dengan hierarki yang sesuai kebenaran firman Tuhan, ya kan, bahwa keterbukaan di dalam kehidupan rumah tangga itu didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Betul, harus. Bahwa seperti Kristus dengan jemaat, demikian juga suami dengan istri dan istri dengan suami. Bahwa jadi keterbukaan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, seperti itu ya. Mungkin tidak boleh ada saklek-saklekan, misalnya enggak, istri harus menghormati suami kan cuma mengasihi istri. Siapa bilang? Firman juga ada yang ngomong bahwa kita harus saling menghormati. Nah, maksudnya di sini fleksibel tapi tetap saja di dalam koridor, sesuai dengan koridor kebenaran firman Tuhan. Nah, kita contoh Yesus itu bagaimana dalam mengasihi suami. Itu kehidupan suami istri. Ya. Dan bagaimana yang namanya pria itu mengasihi istrinya. Jadi bagaimana istri berbuat itu sama. Istri itu kan mirip dengan suami. Kenapa dikatakan itu? Karena mempelai wanita itu ya kita juga. Kita juga. Dan mempelai prianya Kristus. Nah kalau tidak sama dengan Kristus ya bagaimana bisa menjadi? Tapi kembali kepada kenyataan hidup nih, Pak ini, karena kan banyak sekali problema-problema yang ada itu, problem dalam keluarga, dalam hubungan itu kan kenyataannya kan sulit. Contoh kayak beberapa minggu lalu kita membahas tentang gimana kalau istri itu dominan dalam penghasilan di dalam keluarga. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Kedua, keterbukaan antara pasangan suami atau istri mengenai hal-hal yang masa lalunya. Ya. Masa lalunya kan kita kan masing-masing kan membawa masa lalu kan. Ya, betul. Begitu kita bersatu, mungkin ada yang sudah tahu 100%, ada yang belum tahu.
Nah, itu kan kita juga bahas kemarin. Lalu mengenai masa depan nih, kita dalam hidup berumah tangga itu kan bukannya hanya melihat masa lalu, tetapi kita punya tujuan ke depan nih, gitu. Itu kemarin sudah dibahas juga. Nah, gimana nih Pak untuk teman-teman di rumah nih, untuk kami juga yang ada di sini yang berkeluarga. Pak Adi kan sudah ibaratnya udah senior lah ya, sepuh menjalankan rumah tangga ini, apalagi hubungan antara suami dan istri. Nah, kasih tips Pak, kasih berbagi buat kita yang masih muda, yang mungkin masih melewati hal-hal yang banyak sekali nih Pak, masalah-masalah di dalam rumah tangga. Terutama kan kalau saya lihat 70% hubungan pasangan di dalam keluarga itu kan suami sama istri kan terpengaruh dengan ekonomi Pak. Gitu. Nah, tipsnya apa nih Pak untuk keadaan ekonomi kita, apalagi di tengah pandemi gitu ya. Maksudnya di mana kondisi pandemi ini mau tidak mau ekonomi kan merosot, order merosot, ya kan? Apalagi pendapatan turun, ya kan? Ya puji Tuhan kalau yang tidak terkena dampaknya, ya kan? Tapi beberapa diantaranya malah mengambil kesempatan Pak dalam situasi ini. Nah, tapi ini yang kita mau tanya, kalau mereka yang terkena dampaknya penghasilannya menurun bahkan atau mungkin hilang. Nah, bagaimana Pak menyikapi hal ini? Berikan tips Pak. Sekarang begini, kalau bagi orang-orang dunia atau orang-orang lain gitu yang belum kenal Tuhan, ya Anda bisa melihat kejadiannya kan di TV dan lain sebagainya itu kayak apa. Bahkan survei di Semarang kalau nggak salah dikatakan perceraian itu meningkat tajam, bisa sampai 3-4 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Karena masalahnya masalah ini. Ya. Sedangkan keterbukaan di sini bagi kita, ya kalau menurut saya seperti tadi saya katakan, mesti kita basicnya itu firman. Kalau dalam rumah tangga Kristen kemudian tidak ada firman di situ, jangan kita ngomong bahwa itu rumah tangga Kristen. Karena pasti dengan cara dunia. Ya. Apalagi menghadapi seperti yang Pak Adam tadi bilang, istri punya penghasilan yang misalnya jauh lebih besar, atau suami tidak bekerja, bagaimana menyikapi seperti itu? Kalau itu dilihat hari sehari pasti itu sudah lepas, pernikahan itu sudah pasti lepas. Tetapi dalam diri kita, ini kalau menurut saya, menurut saya kita nggak boleh. Apapun kita kejadiannya, kita nggak boleh apa Pak? Lepas. Oh, suami istri. Ya, Oke. bisa. Kita tidak boleh sama sekali tidak. Karena itu kehendaknya Tuhan. Karena tadi dibilang bagi orang-orang seperti kita, istri itu teman pewaris kasih karunia Tuhan. Sudah begitu kan? Itu pewaris kasih karunia bersama kita terus. Ya. Kalaupun ada orang mengatakan itu bisa cerai dan lain sebagainya, ya terserah mereka. Tetapi Tuhan bilang, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Iya. Itu Tuhan bilang. Artinya apa? Tidak, Tuhan tidak mau ngasih. Pada Musa saja dia ngasih. Karena Musa pun dibilang Tuhan mati-matian. Karena bagi Tuhan Musa lah satu-satunya orang yang paling terbuka dengan Tuhan. Itu kan secara firman Tuhan nih Pak, ya. Secara kebenaran. Ya. Tetapi kan tentu Pak Adi sendiri kan dalam kehidupan berumah tangga kan sampai saat ini kan pasti melewati nih masa-masa seperti itu kan. Ya. Nah, gimana nih Pak menghadapinya? Nah, kalau menghadapi sekarang kita sadar bahwa ada dua orang, ya kan, dua orang yang berbeda kemauan. Iya, betul. Kita kan disatukan. Itu tidak akan bisa satu kalau tidak ada seperti Yesus ini. Ya. Nah, kita milih seperti itu pada saat kasus terjadi itu, mesti ada salah satu yang mengalami. Tanpa itu mustahil itu bergabung kita itu bisa berhenti. Iya dong.
Benar kan? Kita harus mengalah. Ini yang dikatakan saling menghormati, saling mengasihi. Mengalah itu bukan kemudian kita akan ikuti apa kehendaknya. Istri juga harus sama, ngerti. Itu dalam menghadapi persoalan apapun. Kecuali ada kejadian yang sangat ekstrim, misalnya suami itu tidak mau kerja sama sekali. Nah itu pasti masalah besar kan. Ya. Tapi tetap aja Tidak boleh, istri tidak bisa. tidak boleh pisah, tidak boleh lepas. Jalan keluarnya nggak bisa kalau mencontoh dengan dunia, mencontoh dengan lain-lainnya itu orang-orang lain, ya pasti akan lepas. Ya. Tapi kalau kita mencontoh Tuhan, maka ya kita harus konsentrasi kepada Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan itu yang akan memberikan jalan. Tapi kalau sudah mengambil sikap yang tidak benar, sudah ininya juga umumnya tidak benar. Yang benar itu dia memang tidak mau kerja terus, ya itu pasti akan harus satu seperti Yesus, satunya seperti orang yang ditolong. Seperti itu harus ditegakkan dalam keluarga. Sama-sama terbuka, sama-sama taat. Harus. Apalagi seorang pria punya otoritas di situ kan, Ya. yang punya otoritas, prianya punya otoritas. Tapi tetap aja harus pakai caranya seperti itu. Apalagi kalau dalam menghadapi tadi Pak Yosua mengatakan bahwa dalam menghadapi situasi sulit itu Ya, contohnya nah, bagaimana? tentu harus bicara sama-sama. Ini aku di PSBB sama perusahaan. Harus bicara, ini apa yang harus kita lakukan? Nah kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, artinya kita saling putus asa. Akhirnya saling tuduh-menuduh. Ya kan? Kamu sih di PSBB, kamu tidak bagus di perusahaan. Nah, kamu musuh tidak karu-karuan, dan itu pasti jadi seneng pada roh yang lain yang senang. Tapi bagi kita, ya kita harus hidup bersama. Nah, setelah itu beri keyakinan kepada istri kita sebagai suami. Jangan takut, Tuhan pasti dijaga. Terus kita harus tidak diam. Jangan diam. Jangan diam, karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak memberkati kita aja loh, semua seluruh Umat manusia. diberkati Tuhan. Dan sudah selesai berkati. Tinggal kita action atau enggak, itu ujung imannya gitu kan. Nah kalau kita nggak action, ya sudah jangan harap Tuhan tolong. Mau doa kayak apa ya enggak. Nah sebagai suami mesti action. Orang Ayo ya, kita laporan jalan, itu ya. jalan. Coba lihat orang-orang yang lebih tidak berdaya dari kita. Bisa hidup di tengah kesulitan kayak ini hidup. Dan hebatnya apa? Dia tidak takut corona. Dia terus jalan. Ya, kita saja sampai ibu ingin nolong dia, tapi kita menolongnya terbatas. Tuhan tidak terbatas. Itu kan iman. Mereka lihat perbuatan, Tuhan itu lihat perbuatan mereka. Nah, kalau kita nggak ada perbuatan, jangan dipikir kerja di dalam bersama Allah itu jauh lebih ringan daripada kerja sekuler. Kerja dengan Tuhan jauh lebih berat, karena Allah kita tidak memiliki istirahat. Tidak memiliki istirahat. Ya, dalam khotbah dikatakan apa? Kamu nabur dari pagi hari dan jangan berhenti pada waktu petang. Nabur terus, kan kamu nggak ngerti nanti mana taburan kamu yang berhasil atau mana yang gagal. Jangan-jangan semuanya berhasil. Tuhan tidak beri jaminan kalau kita mau bekerja. Apalagi Tuhan sudah beri talenta. Terus berbicarakan sama istri. Istrilah yang membackup kita. Tapi Bapak Gembala harus bicara. Berbahagia itu orang yang istrinya support. Nah itu kita harus seperti itu. Jadi optimis itu tetap ada. Bukan kita optimis. Masalahnya kita percaya pada Tuhan dan kita andalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah atas semua.
cuman kita sakit, ada yang sakit itu apa sih? Daging kita ya, cuman itu, tapi roh kita sebenarnya yang menyalahkan. Nah ikuti aja loh, ayo punya kerja keras. Nanti semuanya akan tidak mungkin, tidak mungkin segala persoalan tidak bisa diselesaikan. Saya sudah nikah 47 tahun, prahara kayak apa yang pernah saya alami? Karena saya belum mengerti ini. Ya kan? Kalau mau jadi orang Kristen, pelayanan hebat ya. Tapi ada motivasi apa untuk diri saya sendiri. Nah ini yang saya terjebak. Itu, tapi itu pun Tuhan akan pimpin terus. Sampai saya sebagai suami itu baru saja itu 1-2 tahun. Kamu sangat setia pada saya. Sekarang saya akan mengatakan kepada kamu super setia. 47 tahun ya Pak ya? 47 Umur tahun. saya belum segitu Pak. 3 tahun lagi Pak, 50 tahun Pak usia pernikahan. Iya. Mas. Jadi nanti Nah, itulah. ulang tahun Mas dirayakan ya Pak ya. Saya pun tidak pernah ngerayain ulang tahun aja tidak pernah. Berarti selama 47 tahun berhidup Ya. berumah tangga, kan Pak Wid sempat tuh beberapa waktu lalu waktu kita ngobrol-ngobrol juga kan, sempat saya juga baru 2 tahun belakangan ini istri itu saya berdoa sendiri, istri itu masih seperti itu. Berarti Nah, waktu 47 tahun itu tidak maksudnya jaminan. bukan tidak jaminan, bukan berarti kita sudah melewati masa-masa yang Sulit. Iya. masa itu terus ada Masih sampai ada. kita selesai gitu ya Pak ya. Ya terus, karena apa yang uji siapa? Ayat 7 ayat 17 Aku menguji kamu itu orang-orang yang mengaku diri Kristen. Katakan setiap saat. Ya, apa aja supaya terus kita naik. Memang saya baru merasakan dalam 2 tahun. ya 8 bulan ini yang luar biasa. Terus sekarang bagaimana? Saya meyakinkan itu tidak mudah, tapi tetap kita diberi Tuhan kesabaran itu nanti kesabaran. Oke, nama silakan. Tapi suatu saat saya selalu kamu akan mengerti apa yang saya mungkin juga bapak ibu yang lain. Saya juga jangan menangnya sendiri. Ya kan? Masalah duit sama juga. Ya kita harus terbuka. Ya, tadi kan itu kan adalah contoh yang istri yang bisa mengerti untuk mendukung. Nah tadi Pak Wid kasih contoh juga istri yang istilahnya ya sempat bukan tidak mendukung sih, tapi belum mengerti, ya kan? Nah sekarang bagaimana dengan istri yang nggak dukung, malah sebaliknya suaminya dimarah-marahin, diomel-omelin, dimalas-malesin gitu, dasar males lu gitu kan. Nah, gua nyesel kawin sama lu. Nah, kan dalam kehidupan nyata mungkin ada juga yang kayak begitu. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan sih di antara jemaat kita nggak ada jemaat DKI The Rock ya. Tapi kalau saudara tetangga atau siapa punya ada teman yang kayak begitu, tetangga ya mungkin ya kita coba kasih masukan. Tapi kalau menurut saya kalau istri yang seperti itu Pak Yos, Ya, dia itu sebenarnya mirroring dari suaminya. gitu loh, makanya dia akhirnya seperti itu. Makanya kita kalau menurut saya kita suami di sini Jadi memang karena mesti banyak mengalah sebenarnya. karena suaminya Kalau saya begitu, lihat. istrinya juga jadi balikin lagi apa yang Iya, dia lakukan gitu. iya. Tapi pertanyaannya, jadi bagaimana sikap suami? Apalagi dalam masa pandemi begini, dia bingung, dia diputus kerja atau dia dirumahkan aja dia udah bingung. Ketemu istri yang kayak begitu, iya kan? Apa dia nggak lari-lari di atas genteng Pak? Iya kan? Nah jadi mungkin Sambil megang tali. Jadi nggak nih ya? Nah, coba mungkin ada masukan Pak Win, pengalaman 47 tahun, Ya, gimana saya Pak? pengalaman. Yang penting si suami ya, suami kan pengendali. Ya, Kalau suami pengendali itu mengerti bahwa semua persoalan
pasti bisa kita Ada selesaikan. update. Amin. Kalau istri sudah ngomong bahwa kamu malas, ya tinggal sekarang kita. Kalau tadi dibilang, ya kita suami harus ngalah. Ngalahnya apa suami kalau dibilangnya gitu? Ya tunjukkan bahwa Anda itu Ngaca diri bukan- dulu Pak. Nah, Kalau istri betul. bilang, kamu malas, kita ngaca diri, gue bener malas gak ya? introspeksi kan. Nah setelah itu tunjukkan bahwa Anda itu sungguh-sungguh bukan super malas, tapi sungguh-sungguh super aktif. Pokoknya bangun pagi Nah. langsung keluar gitu ya Pak. Ya, Dapat firman nggak Tuhan dapat katakan kerjaan. demikian. Jangan bukan langsung keluar. Yang penting ada ruang untuk Tuhan, Oke. supaya dari ruang untuk Tuhan kita bergaul, kita bisa berkomunikasi, berrelasi, Ya. kemudian bersekutu dengan Tuhan. Ya. Tuhan pasti bicara sama kita, nggak mungkin. Kecuali Ya. kita ya setia. Ya, betul. Ya kan? Ya. Sekarang mau dengan Tuhan, besok sudah lupa. Sekarang mau lupa lagi, Tuhan lupa terus. Sampai kita menunjukkan kesetiaan. Cukup kesetiaan kita 6 bulan terus-menerus tanpa henti, Tuhan sudah katakan, udah mulai misalnya. Ya. Untuk apa? Nah kayak gitu. Nah sekarang kalau, makanya tadi saya katakan, kalau memang suami malas banget, itu mau diapakan suami? Ya kan? Betul nggak? Nggak bisa. Sekarang istri yang harus diupgrade. Istrinya yang harus diupgrade. Yang kenapa? Karena Tuhan Istrinya mengupgrade diri kali. yang upgrade. Kan suaminya nggak bisa Tapi, mengupgrade ya, dia. kalau seperti Pak Pendeta Yosua yang ngomong ya, dikasih tahu, ngerti kan? Kalau istri harus mengupgrade, maksudnya mengupgrade apa? Supaya oleh kelakuan istrinya yang luar Suami. biasa. Nah itu kejadian tuh Pak sama saya Pak. Pengalaman saya dulu waktu saya baru nikah nih Pak. Ya. Istri saya kan baru masuk Kristen nih dari Muslim kan. Di situ kan dia sedang on fire-nya nih Pak. Sedangkan saya Kristen KTP karena bawaan lahir kan. Jadi ke gereja itu atau ikut pop itu, komsel gitu Pak nggak pernah. Paling ke gereja juga cuma rutinitas. Ya. Nah begitu kita menikah, suatu hari tuh istri tuh sempat mengeluh, ayo dong cari Tuhan. Gimana sih aku aja yang baru semangat banget cari Tuhan, kamu yang udah Kristen lama malah begini, katanya gitu kan. Sempat ada omongan seperti itu pada saat kita sudah menikah Pak. Nah saya kan namanya saya pada saat itu kan ya cuek aja gitu kan. Istri pergi ke gereja, istri pergi komsel, melakukan komunitas kegiatan yang agamawi. Istrinya 2 pagi gitu kan. 2 pagi. Nah tiba-tiba saya tuh kalau istri saya komsel dulu, kalau istri saya komsel Pak, kan malam. Jadi dia komsel itu jam 8 start sampai jam 10 hari Jumat malam Di Jakarta nih ya. di Jakarta. Nah dari jam 10 biasa fellowship dia tuh, makan segala macam, baru pulang tuh jam 11, jam 12. Nah kan saya nggak ikut Pak, saya dulu mabok kerjaannya. Jadi waktu saya mau pulang, saya tahu nih, istri pulang jam 11 nih. Jam 11 kurang 15 saya udah pulang duluan Pak. Saya pulang duluan, saya mandi, saya gosok gigi biar nggak bau kan, mulut kan. Ya. Saya pura-pura tidur. Istri pulang gitu kan. Nah disitulah akhirnya saya ketangkep sama Tuhan Pak. Jadi begitu beberapa bulan bahkan kejadian seperti itu waktu pernikahan saya awal, akhirnya saya ketangkep Tuhannya itu luar biasa Pak. Saya tuh marah, bilang ke istri, bilang gini Pak, kamu tuh ikut perkumpulan gereja apa sih, gereja setan kali ya, saya bilang gitu Pak. Istri saya santai aja ngomongnya Pak, ya kalau kamu nggak percaya kamu ikut aja. Nah kan saya kan karena ada rasa curiga, kok pulang malam gitu kan, ada rasa cemburu pada saat itu kan, karena kan sendiri istri Pak. Akhirnya saya ikut pergi ke komunitas itu gitu loh. Nah begitu saya ikut pertama, oh iya benar, oh iya begini, udah. Tapi setelah itu saya nggak ikut lagi. Akhirnya suatu hari tuh karena baru saya dari GPIB ke GBI itu kan berbeda Pak. Ya. Kok enak banget nih suasananya kan meriah sekali gitu kan. Nah disitulah akhirnya saya mulai ikut rutin. Lalu minggu depannya begitu istri setiap hari Jumat ada komsel, saya pulang kerja, dia pura-pura nggak bawa mobil. Jadi saya jemput pulang kerja nih, kan saya suka ada liputan malam dulu kan kerja di majalah.
pulang jam 10 jam 11, ya udah saya jemput di bawah, saya nggak pernah mau naik ke atas. Jadi tunggu istri turun ke bawah, kita pulang gitu loh. Sampai istri bilang, kamu naiklah, nggak enak soalnya nih. Udah ditanya sama komunitasnya gitu kan, kok suaminya nggak naik gitu. Ya saya pada saat itu cuek aja, enggak, kamu aja kesini gitu, masa bodoh gitu kan. Ya. Tapi tiba-tiba lambat bulan ya Tuhan angkat saya lewat istri saya gitu. Jadi akhirnya naik juga ke atas. Akhirnya ya sampai sekarang. Begitu lihat di atas, apa yang terjadi? Luar biasa. Jadi ikut terus gitu. Ikut terus. Hanya ditangkaplah di situ ya. Artinya kan kita bersyukur, ya kan, bersyukur apa? Di situ benar-benar firman Tuhan terjadi melalui istri, maka suami menjadi. Kalau sudah tahu itu, sekarang tinggal ada. Oh, jadi Tuhan itu mengingatkan aku dari istri. Kalau sudah kayak gitu ya padahal harus lebih serius dalam hidup Tuhan, karena dia hidup dan dia menolong pada saat itu. Ya, sedangkan istri latar belakangnya kayak apa? Iya. Ya kan? Jangan nanti yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian malah jadi Belakang. ya kan? Nah, itu yang harus diambil hikmahnya. Pada kesempatan ini nih Pak, ya kan? Jadi intinya bahwa suami itu harus yang lebih dulu membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya. Dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, para suami jangan menyerah, terus datang berlutut di kaki Tuhan. Ya. Oke? Nah, yang kedua, istri harus mendukung. Oke? Tapi kalau ada istri yang tidak mendukung, maka suami jangan menyerah, terus berlutut, pasti Tuhan buka jalan, ya kan? Dan lakukan sesuatu, do something, jangan diam aja. Begitu kan? Apalagi kalau suami-suami yang merasa bahwa kondisinya sekarang betul-betul istilahnya menipis sekali secara ekonomi, gitu kan? Nah, sekarang kita mau bahas nih Pak. Jadi apa tips-tipsnya ya, kita simpulkan sekarang dalam kondisi pandemi ini untuk ekonomi Pak. Bagaimana ekonomi keluarga bisa tetap dipertahankan atau dibangun dalam kondisi seperti ini Pak? Apa yang harus dilakukan oleh suami istri? Tadi sih dari obrolan tadi saya menangkap yang pertama, tetap harus saling terbuka suami istri. Oke? Dan yang kedua harus tetap berdoa kepada Tuhan. Oke? Nah, yang ketiga harus action. Betul nggak? Nah, pertanyaan saya sekarang, ada contoh apa Pak dalam action ini Pak? Bagaimana menghadapi situasi seperti sekarang Pak? Kalau masalah action ini, masing-masing suami dan istri itu punya karunia, punya talenta. Ya. Coba dieksplor. Artinya belum tentu sang suami pada saat itu justru yang harus action. Belum tentu. Tiba-tiba istri itu punya aja ide yang kreatif. Oh, aku bisa gini. Dari talentnya itu ya. Iya, bisa suami justru bantu istri di bidang itu. Ya. Tapi di bidang rohani, yang Tetap namanya suami tetap harus ada. Ya. Ya kan? Kalau di bidang rohani suami tidak handle, ini tadi yang namanya hierarki antara bapak, Ada putra, keputus ya? laki-laki, iya. Karena harus laki-laki. Itu firman Tuhan 1 Korintus 11. Firman Tuhan. Harus kita ketahui itu semua. Tapi kalau masalah uang dan lain sebagainya, usaha bisnis dan lain sebagainya, bisa aja istri sebagai penolong Ya. dan sukses. Dan banyak sekarang kayak gitu kan. Banyak loh, saya melihat banyak. Malah istri-istri yang ya istrinya bangkit. bangkit. Iya, yang istrinya yang bangkit. Harusnya suami yang bangkit ya. Ya, suaminya yang bangkit, tapi pada saat karena suaminya begitu kerja, selesai kerja rasanya sudah belum, nggak punya ngerti apa ya talenta saya udah banget, karena dia tadinya kerja terus sudah tahunan kerja, yang ngerti malah istrinya, Ya. istri yang buka. Dan ternyata Tuhan tidak mungkin bohong. Tuhan itu pasti buka jalan. Begitu talenta yang kamu tahu, kalau orang sudah ngomong tuh loh masakannya orang ibu itu enak, Nah, tapi cuma masakan rumah aja, nggak peduli. Yang penting action. iya. Pada saat action dari perbuatan itu bentuk iman. Betul, betul. Dijalankan, Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang sudah diberi. Justru kamu kembangkan talenta kamu akan memperoleh segala sesuatu.
Oke. Itu Tuhan. Jadi kesimpulannya kita explore ya, Ya, talent explore kita masing-masing. Iya. Jadi walaupun kami penghasilannya lagi kurang atau bahkan benar-benar dirumahkan, dikasih pesangon lagi misalnya, ya kan? Ya jangan nangis bombay dulu, ya nangis bombay di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan suami istri saling terbuka, sama-sama berdoa, explore talentnya, ya kan? Dan aset talent sekecil apapun, buka mata, mungkin dengan talent itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Iya, pasti menghasilkan Iya. sesuatu. Misalnya Kalau mau dikembangkan, langsung Tuhan dikembangkan. yang akan menolong Iya. kita. Dalam situasi pandemi seperti ini, ya, suami istilahnya jangan menyerah. Suami yang harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kalaupun suami hubungannya dengan Tuhan mungkin agak kurang, istri bangkit, ya. Kemudian explore talenta kita, Talenta. ya kan? Ya. Tetap action, maksudnya actionnya itu adalah dengan explore, menggali daripada talenta-talenta kita dan do something, Ya, ibaratnya harus. seperti itu, ya kan? Kemudian kita udah melakukan sesuatu, misalnya ini ya, nah tapi belum terbuka tuh jalan itu, atau kalau enggak mentok, kita nggak ngerti suami istri misalnya talentnya apa. Nah, Gitu karena kan? kalau tidak mempunyai talent, Kalau sebentar Pak, saya kesaksian dulu dengan istri saya, betul kan? Nah, saya itu nggak ngerti kalau ternyata istri saya itu punya bakat dagang Pak. Gitu. Sebetulnya pengalaman saya yang lalu, sebetulnya dagang itu pengalaman saya yang lalu Pak, sebenarnya. Tapi semenjak saya serius di dalam melayani Tuhan, ibaratnya dagangan saya jadi ganti Pak. Ya, dagangan saya adalah firman Tuhan, ibaratnya tanda kutip ya, bukan berarti firman Tuhan jadi dagangan dalam pengertian apa ya. Ya, maksudnya Hati-hati tuh Koyos. iya, maksud saya yang dulunya saya menjual beli marketing barang-barang gitu ya. Nah, sekarang saya marketing keselamatan. Tuhan Yesus, juru selamat, firman Tuhan, bukan berdagang. Cuma itu istilah aja berdagang. Tolong jangan dikutip yang nggak benar ya, saudara. Marketing sih. Iya, marketing. Ya, saya pernah di marketing gitu kan. Puji Tuhan dari tahun 91 lah, 92 gitu, 90, 91 lumayan sampai saya bisa ke Bali, sampai saya bisa ke Sumatera itu di umur-umuran saya yang masih 20-an tahun. Oke. Nah, tapi sekarang ini saya juga diizinkan oleh Tuhan mengajar. ya. Jadi selain saya melayani ya di dalam gereja GKI The Rock tergabung sebagai full timer, setiap kali saya lewat Waskito, saya tuh berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mengajar di situ, buka jalan. Nah, waktu itu saya udah pernah tanyain ke beberapa murid yang Kristen, wah di sini udah ada guru agama Kristen, oh ya udah. Tapi kira-kira 2-3 tahun setiap kali lewat situ, saya berdoa, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan, saya mau. Tiba-tiba kesempatan itu datang, ya, Pak, guru agama Kristen kosong SMP. Ya, tapi saya belum lulus S1. Nggak apa-apa Pak, masuk. Akhirnya saya ngajar sampai sekarang. Nah, pada waktu itu awal mula saya ngajar, istri saya belum dagang Pak. Nah, setiap kali saya ngajar berangkat pagi, istri saya masih tidur. Iya kan? Karena dia nggak pagi-pagi kan, karena kan belum dagang. Jadi dia cuma ngurus rumah gitu. Saya nggak ngerti tuh dapat ide dari mana, tiba-tiba istri saya bilang, ya saya mau coba dagang kerupuk. Wah Pak, saya lihat perjuangan istri saya luar biasa. Ya, kita berangkat, jadi pagi-pagi sekarang bareng-bareng. Saya berangkat ke sekolah, istri saya berangkat ke pasar. Dan dulu awal mulanya itu jualan itu cuma sekotak begini Pak. Setiap pagi dia harus angkat dari dalam keluar Pak. Nanti selesai jam 11 atau jam 10, 11 gitu dia masukin lagi kotak itu Pak. Itu perjuangan istri saya. Saya pikir waktu itu, ya saya sih pasrah aja dalam hati saya, ya namanya kita memang, ya mungkin Tuhan berikan buka jalan untuk ada tambahan gitu lah. Ada tambahan, ya kan? Jadi akhirnya istri saya terus jalanin sampai akhirnya kita mau bikin kios. Waduh, saya lagi pikir, dari mana nih modalnya? Tapi nggak tahu gimana, ya tercukupi aja, bikin kios. Akhirnya barang dagangan istri saya makin bertambah.
dengan demikian omset juga akhirnya bertambah kan, puji Tuhan kan. Dan nggak tahu kapan ceritanya istri saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Devi, akhirnya ada tawaran untuk rumah subsidi pemerintah. Wah, saya pikir gimana ini ya, saya juga udah banting tulang juga segini-segini aja, tapi puji Tuhan dengan adanya tambahan dari istri saya, akhirnya ya udah kita sepakat, kita berjalan deh, kita coba untuk melangkah seperti itu. Ya ambil waktu itu sebetulnya kami sama keluarganya Randy ambil di rumah di situ, dan nggak tahu bagaimana di daerah Ciseeng sana. Nah, nggak tahu bagaimana akhirnya kita jalan terus sampai akhirnya rumah itu udah selesai, gitu ya. Nah, yang saya ingin bagikan adalah puji Tuhan, istilahnya istri saya itu walaupun dia awalnya belum ngerti untuk bagaimana bisa mendukung, ya, tapi nggak tahu gimana dia dapat hikmat dari mana, akhirnya dia dagang gitu, jualan. Awalnya sempet juga jualan itu di gereja. Karena kan saya kan 4 kali ibadah nih, iya kan dulu. Nah 4 kali ibadah kan kadang-kadang istri saya ibadah 1, ikut lagi ibadah 2 itu. Mungkin dia berpikir, aduh saya kok, iya apa yang akhirnya dia pikir udah dagang kerupuk. Jadi ya selesai ibadah dagang kerupuk. Awalnya juga dari situ Pak. Nah saya melihat bahwa disitulah sebagai suami istri nih ya, artinya walaupun mungkin kami nggak terlalu terbuka bagaimana, tapi di dalam batin kami, di dalam roh kami terus berdoa minta hikmat dari Tuhan. Nah, saya melihat sekarang ini saya bisa berkata, puji Tuhan istri saya dagang. Ibaratnya saya juga nggak kembang kempis juga, tapi saya juga bersaksi Pak, saya juga bersyukur di masa pandemi ini sebetulnya kehidupan ekonomi kami cukup stabil kalau dalam kehidupan keluarga kami ya. Nah cuma saya kan melihat dari rekan-rekan yang lain, saudara-saudara seiman yang lain. Jadi kayak sekarang dunia bisnis ya, kalau saya kan di bisnis 4 bulan, 5 bulan ini kan ya oke lah, 3 bulan kita masih punya tabungan. Ya. Bagaimana Ya, kalau ya kan? Ya, 5 bulan ke depan? Ini kenyataan gitu kan. 3 bulan oke lah, punya tabungan, pikiran masih ya udah ya kan, nggak takut tetap. Begitu udah 5 bulan ya kan makin menipis. Kan akhirnya mulai ditimbul nih teng, ya kan? Iya kan? Sekarang gini. Terus gimana? Timbul teng, waduh, ini nipis nih. Kan udah ada rasa khawatir. Sedangkan Tuhan kan bilang jangan khawatir. Nggak boleh. Nggak boleh khawatir. Nggak boleh. Tetapi keadaan ini kan, yang tadi saya bilang, mungkin waktu 3 bulan masih oke lah. Begitu udah 5 bulan, 6 bulan sekarang, udah mulai ada timbul tuh. Karena udah makin menipis. Iya. Tuhan bilang apa? Sekarang misalnya itu terjadi pada kita ngerti tuh porsi berapa sih kita bekerja. Kalau porsi kita bekerja cuma 1-2 jam sehari itu nggak tadi. Tapi saya katakan dalam Alkitab itu dari pagi-pagi petang pun nggak boleh berhenti mengaku. Artinya berapa pagi-pagi? Jam 6 ya? Jam 6 sampai jam berapa? Jam 6 12 jam. Tapi kerjanya betul-betul kerja, bukan kerjanya kemudian cuman main catur kartu main alma, kartu ceki, ya kan? Ya kayak gitu kan bukan bekerja. Artinya terus-terus dengan apa yang dikerjakan sekarang. Kalau bapak misalnya apa namanya itu foto-foto, fotografer dan lain sebagainya. Peluang apa yang bisa? Itu mesti harus kita pikirkan nanti. Peluang apa yang bisa? Mungkin fotoin burung-burung gitu ya Pak ya, yang antik difotoin masukin YouTube. Nah, sekarang apa ya? Foto COVID itu. Foto COVID ini. Iya, kalau bisa foto COVID-nya difoto. Ini inspiratif Pak Bendalar kita. Jadi gini, saya melihat di TV ada orang yang sama sekali tidak mengira, dia hanya melukis. Pada saat sudah punya apa-apa, kesanggupan melukisnya. Setelah bagus melukis anak-anak, orangnya dewasa, tapi bisanya melukis anak-anak. Itu dijual dengan perjuangan luar biasa, terus tidak berubah sampai sekarang dia sanggup menjual dan nilai jualnya di atas 5 juta.
Di atas 5 juta semua setiap penjualan. Ini lagi masa begini nih. Iya. Melukis di batu Iya. gitu ya. Oh, iya. Melukis Yang di batu. apa sih itu, melukis di apa nggak ngerti apa. Tapi saya melihat itu luar biasa gitu. Tapi perjuangan tuh jual pertama kali apa itu? Nggak makan, nggak ini. Balik lagi Pak Yos, berarti orang itu kan awalnya tidak berpikir sejauh itu kan, dia hanya melakukan, ya Iya. hanya setia. Nah, Ya itu makanya action. 2 Korintus 3 apa? Aku yang memberikan kekuatan yang sama. Iya. Nah, ini di Nah, kalau- atas rata-rata. Kalau saya dapat hikmatnya itu dari kitab Daniel, Pak. Ya, Nah. Daniel pasal 11 ayat sekitar 30-an ke atas lah, 32 atau 35 gitu. Yaitu umat yang mengenal Allahnya Ya. akan akan menjadi kuat Ya. dan bertindak. Akan Ya, tetap tetap kuat bertindak. dan bertindak. Jadi tetap balik lagi intinya adalah Action. ya kepada Tuhan dulu yang Ya. paling pertama. Ya, gitu. Jadi yang Ya. berikutnya. Tapi sebentar sebelum kita akhiri nih, dan tadi Bung Iwan belum memberikan sedikit kata-kata petuahnya nih. Mungkin Kata-kata bijak. ya mungkin kata-kata bijak, atau kalau kan kita tanyalah Bung Iwan, di dalam rumah tangga Bung Iwan dengan kondisi pandemi begini apa nih yang terjadi kira-kira? Ada yang Ini mau diapain? apa? Mengalir aja. Mengalir gitu. Bukan musik gimana? Jadi ceritanya dalam kondisi ekonomi juga stabil ya. Dibilang stabil nggak ada yang stabil lagi. Ya gimana cara ngakalnya supaya bisa Tetap dinikmati? bertahan. Nah, itu bagus. Dinikmatinya mau gimana? Nggak ada yang bilang stabil. Nah itu nih, kalau saya lihat nih Pak Yos nih, Pak Adit nih, saya lihat sosok Pak Iwan di sini. Sebenarnya dia salah satu orang yang akhirnya bersama sama Tuhan. Maksudnya kalau kita lihat ya mungkin ada permasalahan gitu ya, selalu pasti ada dalam rumah tangga. Tetapi dia lebih akhirnya permasalahan itu di nomor 2 kan. Ya udahlah jalanin aja. Toh gue masih bisa makan semua. Artinya firman Tuhan mengatakan kalau ibadah itu kita jalani dengan rasa cukup. Rasa cukup itu Akan dalam membawa segala apa? bidang. Ya. Yaitu apa? Berapa engkau diberikan Tuhan? Bagaimana kamu caranya? Itu yang Tuhan mempercayai kita. Ya, itu Tuhan mempercayakan. Berapa diberikan? Kemudian jangan kita melakukan hal-hal yang tidak benar untuk supaya kita bisa lebih. Tidak bagus itu. Tuhan sendiri yang membuat kita akan lebih dari mulai Intinya jangan apa adanya. jangan cari-cari buat viral ya. Nah, jangan cari-cari dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi tetap di dalam Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Ini aku Kalau yang dari yang benar, cuma nggak apa-apa. yang penting kita ini action. Benar, action harus. Kayak saya dulu kalau Tapi dengan kasih, loh, dengan dasar kasih. Karena action tanpa kasih juga. Membabi buta. Sia-sia. Nah, Membabi buta. 1 Korintus 13, Iya. ya kan? Jika aku Dengan tidak kasih. mempunyai kasih seperti Nah, gong yang bergemerincing, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. tidak ada manfaat. Harus dengan kasih. Manfaatnya Kalau itu- maksudnya manfaat kekekalan. maksudnya. Kalau itu dengan suami istri, kita tetap mengasihi. Ya. Aku bekerja untuk Tuhan, tapi aku bekerja juga untuk istri. Ya. Nah itu luar biasa. Itu firman Tuhan. Iya. Tuhan yang ngambil alih semua. Ya kan? Yesaya 26, Yesaya 32. Kalau kamu bekerja terus nampak sejahtera ada di dalam hidup, walaupun tidak banyak, maka Tuhan mengatakan, aku yang akan bekerja untuk pekerjaan. Itu luar biasa. kayak saya dulu kalau ternyata tanpa disadari pada saat yang tadi saya bilang akhirnya saya ketangkap Tuhan melalui istri saya, tanpa saya sadari saya itu akhirnya merasa dulu kan karena istri ini lebih menggebu-gebu lah ya kan dalam Tuhan, sehingga Dua kalau pagi saya datang terus lihat namanya ya. Ya. Dua pagi datang terus. Iya. kalau saya lihat dia itu akhirnya di kacamata luar dia itu kayak orang yang radikal, jadi kayak orang yang kalau apa sih? Berubahnya Berubahnya radikal gitu loh. Jadi, ekstremis itu. iya. Akhirnya kita sebagai suami, saya nggak mau ngalah pada saat itu.
walaupun sebenarnya ada ibarat tanda kutip ada modus lah di situ, ada sesuatu lah. Akhirnya udah, oh dia dalam Tuhannya begini nih, ya gua harus lebih baik. Walaupun sebenarnya modusnya itu sudah tidak benar, Pak Wil. Tetapi begitu kita masuk semua kebenaran Tuhan, otomatis jadi benar, jadi merubah kita, Pak Wil, secara tidak sadar. Iya, betul. Gitu. Karena apapun modus awal kita. Nah, itu apa itu yang terjadi? Baca Roma 8 ayat 28. Segala yang terjadi Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Nah, mendatangkan kebaikan. Apa? Itu membawa Bapak menuju kepada kerajaan. Iya. Itu Tuhan. Betul. Apapun, mau itu kamu jadi jahat, mau kamu jadi kurang ajar dan lain sebagainya, tapi roh yang ada di dalam diri Anda diingini oleh Bapak dengan sempurna. Makanya kejar. Iya. Mau Jadi kan dulu jungkir nih, balik. ibaratnya istri begini nih. Ya. Saya mesti begini Harus. nih. Walaupun Iya. sebenarnya gengsi kan. Nah. Oh ya udah, gua kan Kristen dari Tetep aja. kecil, ya kan. Masa mau kalah? Ya udah oke gitu kan. Walaupun sebenarnya Tanda kutip. tidak baik sebenarnya. Tetapi Tanpa disadari. kebenaran itu masuk ke dalam kita. Jadi positif Akhirnya merubah kita. Iya, pasti. Gitu. Wong saya aja udah ngerti kok Bapak ini menuju kemana. Jadi makanya teman-teman di rumah, komunitas itu perlu. komunitas yang baik. Komunitas Di mana kebenaran, hal-hal yang positif masuk akan berubah kebiasaan yang buruk. Tetapi di mana komunitas yang tidak baik, pergaulan yang buruk merusak Wah, kebiasaan yang baik. baik. Setuju banget. Oke? Luar biasa. Jadi kita simpulkan dulu, Nah. ya. Jadi intinya Pak, ya betul kan? Tolong dikoreksi ya. Kita simpulkan dari hasil pembicaraan kita bahwa situasi yang terjadi pandemi COVID ini, ya tidak di luar kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kendali kedaulatan Tuhan. Amin. Kita harus Amin. percaya penuh. Percaya penuh. Jadi Ya. apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi begini, ya dalam hubungannya dengan keterbukaan, suami, istri, keluarga harus saling terbuka, dan itu yang akan membuat semakin erat dan berjuang sama-sama. Ya, Amin. iman pun bertumbuh ketika kita mengalami situasi-situasi yang sulit, ya penderitaan. Firman Tuhan berkata iman bertumbuh lewat penganiayaan, seperti itu. Nah, jadi tadi dari pembicaraan tadi saya mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang pertama adalah kita jangan menyerah, jangan putus asa, tetap datang kepada Tuhan, Amin. tetap berlutut, ya kan? Karena pasti Tuhan akan membuka jalan, itu iman. Ya, yang kedua, bukan hanya kita berlutut dan berdoa, tapi kita tetap harus action. Nah, ora et labora, itu tadi saya sempat ngomong sedikit, ya kan? Kita bukan hanya berdoa, tapi bertindak. Nah, sekarang bertindaknya seperti apa? Explore talent yang ada dalam kita. Masing-masing. Oke, talent kita masing-masing. Nah, tapi kalau seandainya kita juga tidak menemukan talent kita apa, ya lakukan sesuatu yang ada di depan kita yang bisa kita kerjakan. Kalau kita punya motor, ya ngojek lah. Kalau nggak ada apa-apa, ya cari lahan parkir. Misalnya boleh juga minta izin jadi tukang parkir di situ, nggak apa-apa, jangan gengsi, ya kan? Demikian juga sorry tadi kelewat, kita juga suami istri tidak boleh gengsi untuk saling terbuka juga, ya kan? Jadi berdoa, gali talenta, lalu action, ya kan? Seperti itu. Dan saya percaya 3 hal ini adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi pandemi ini, ya, supaya ekonomi kita tetap bisa berlangsung. Tapi Pak, saya mungkin sebelum kita berakhir, saya kok tadi dapat hikmat begini Pak. Ya kita juga mungkin perlu save juga. Jadi kita juga dengan kondisi ini usahakan juga jangan belanjanya normal. Ibaratnya kalau dulu anggaran belanja rumah tangga kita satu hari keluar 100.000, ya mungkin dalam kondisi ini Ya 20.000. ya 20.000, Ya. 30.000. Jadi kita harus save untuk berjaga-jaga seperti itu, ya kan? Nah, sehingga ekonomi keluarga kita bisa tetap dalam keadaan yang Aman.
ya paling tidak kita bertahan lah dalam kondisi minim, tapi kita bertahan. Tapi kalau sudah tidak bertahan, ya itu tadi, berdoa, gali talenta, dan tetap action dengan segala apa yang ada. Nah, terus dalam hubungannya dengan keterbukaan, suami istri harus terbuka sebagaimana Kristus dan jemaat kepada Kristus. Karena keterbukaannya harus dilandasi kasih. Suami mengasihi istri, artinya salah satu wujudnya adalah keterbukaan. Ya, istri menghormati suami, salah satu wujudnya adalah juga keterbukaan. Seperti itu. Kalau saya menyimpulkan seperti itu. Itu namanya pengorbanan. Iya, itu namanya pengorbanan. Suami dan juga istri. Iya, dan tadi Bung Glenn menyarankan kepada kita semua, jangan kemana-mana, temuilah komunitas-komunitas yang membangun. Itu penting. Mungkin saudara sedang lemah, mungkin saudara sedang menghadapi keterpurukan atau ke dalam kesulitan, mungkin saudara bisa jadi habis akal, ya, dan saudara juga nggak mengerti, saudara udah berdoa mungkin, ya, udah dengar firman Tuhan. Nah, saudara carilah, temuilah komunitas-komunitas yang bisa membangun, yang bisa memberikan kata-kata positif yang menguatkan kita. Dan yang terakhir, sebagai ayat yang cukup penting, tadi kita sempat tersebut, yaitu Roma 8 ayat 28. Ya, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada saat ini, dan saya kembalikan kepada yang berwenang untuk kita menutup. Oke, kita tutup community ini dengan doa. Ya, Pak Iwan, berdoa. ya, mohon Pak Iwan berdoa singkat untuk kita untuk menutup pertemuan atau pembicaraan kita. Baru saja materi masyarakat perlindungan saya telah kembali kita bicarakan ini berguna bagi kita semua. Maaf ya, selanjutnya akan ada bukan bagi teman-teman yang mungkin dalam masa ini menerima coba saya semuanya akan diberikan jawab. Tuhan berkati Bapak Adi, saya dari Adam, semoga nanti akan menjadi fokus menjadi dekat dari kita semua. Tuhan, tanpa Tuhan Bapak Yesus, haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi Dalam acara Couple Community, membangun keluarga dalam kebenaran.